Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang tugas eh, akhir kami, yaitu adalah klasifikasi berita hoax dengan Apache Spark. Nah, proyek ini berfokus pada penggunaan Apache Spark MLIB, sebuah pustaka algoritma untuk machine learning pada data dalam skala besar untuk mengklasifikasikan berita palsu. Klasifikasi berita hoax adalah tugas yang sangat penting dalam era informasi digital ini, di mana penyebaran informasi yang salah dapat memiliki dampak negatif yang signifikan. Selanjutnya, topik yang akan kami presentasikan ini yang pertama adalah tujuan proyek, kedua langkah kerja, ketiga adalah demonstrasi, dan keempat adalah kesimpulan. Nah, selanjutnya adalah tujuan proyek. Nah, yang pertama adalah menginstal Apache Spark. Kami harus menguasai langkah-langkah instalasi dan konfigurasi Apache Spark dalam sistem. Kedua adalah mengambil dan mengupload dataset berita, memahami cara mengaksesnya, dan mengelola dataset berita yang relevan untuk klasifikasi. Ketiga adalah mampu melakukan klasifikasi berita palsu. Nah, pengembangan dan menerapkan model machine learning untuk mengidentifikasi berita palsu. Untuk dasar teori yang kami paparkan adalah, nah pertama itu Apache Spark adalah sistem pemrosesan yang terdistribusi open source yang dirancang untuk beban kerja big data. Nah, dengan memanfaatkan caching data dalam memori dan eksekusi query yang dioptimalkan, Spark memungkinkan query analitik cepat terhadap data yang dengan segala ukuran. Nah, Spark menyediakan API pengembangan dalam bahasa Java, Scala, Python, dan juga R, serta mendukung berbagai jenis beban kerja, termasuk pemrosesan batch, query interaktif, analitik waktu nyata, machine learning, dan pemrosesan grafik. Nah, yang kedua itu adalah MLIB. Itu adalah sebuah pustaka algoritma Spark yang digunakan untuk machine learning pada data dalam skala yang besar. Nah, MLIB ini memungkinkan pelatihan model machine learning dengan R maupun Python pada sumber data Hadoop dalam mengimpor model ke dalam pipeline berbasis Java ataupun Scala. Nah, Spark dirancang untuk komputasi cepat dan interaksi dalam memori, memungkinkan machine learning berjalan dengan cepat. Algoritma dalam MLLIB ini juga mencakup klasifikasi, regresi, pengelompokan, dan pemfilteran kalibrasi. Selanjutnya adalah eh, daftar alat dan bahan yang kami gunakan. Nah, alat yang kami gunakan itu adalah pastinya dibutuhkan personal komputer, atau itu laptop. Nah, perangkat keras ini sangat utama yang pastinya untuk menjalankan semua perangkat lunak yang akan kita gunakan. Kedua adalah Oracle VirtualBox. Nah, aplikasi Oracle ini merupakan perangkat lunak virtualisasi yang mana kita akan jalankan sistem operasi tambahan di dalam komputer kita. Nah, jika kita mau memakai VirtualBox, pastinya kita membutuhkan OS. Nah, OS yang kami gunakan itu adalah Ubuntu Server. Nah, sistem operasi ini adalah yang stabil menurut kami dan banyak digunakan untuk server dan pengembangan. Selanjutnya adalah Command Prompt ataupun putih. Nah, karena keterbatasan untuk copy paste di VirtualBox, kami membutuhkan putih sebagai alat untuk mengakses dan mengelola server melalui antarbuka baris perintah. Jadi kita butuh putih ini untuk meremote eh, OS Ubuntu server kita yang ada di dalam VirtualBox agar mempermudah dalam pemrogramannya nanti. Selanjutnya adalah pastinya membutuhkan Apache Spark. Nah, Apache Spark ini adalah platform utama yang untuk pemrosesan data dalam pengembangan machine learning. Selanjutnya adalah Jupyter Notebook. Jupyter Notebook ini adalah alat untuk pengembangan dan eksekusi kode interaktif serta dokumentasinya nanti. Selanjutnya adalah model pengumpulan data. Data yang digunakan dalam proyek ini diambil dari dataset yang tersedia di GitHub. Pengumpulan data ini melibatkan proses pengunduhan dan penyiapan dataset yang relevan untuk digunakan dalam model machine learning. GitHub ini menyediakan berbagai dataset yang
dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan, termasuk dataset berita yang digunakan untuk mengidentifikasi berita palsu yang akan kami buat. Selanjutnya, saya berikan ke teman kelompok saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Siti Nur Aisyah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai langkah kerja proyek Big Data yang kami kerjakan, yaitu klasifikasi berita palsu dengan menggunakan Aperture Spark MLIB. Nah, di sini untuk pemrosesan datanya sendiri, terdapat beberapa poin-poin dalam pengkodeannya. Nah, yang pertama itu membuat Spark Session. Kemudian dilanjut untuk memuat dataset. Lalu menampilkan data dan skema. Kemudian menghitung jumlah data nol dalam kolom. Setelah itu menghapus baris dengan nilai 0. Lalu menghitung jumlah baris setelah menghapus nilai 0. Kemudian menambahkan kolom label. Lalu menggabungkan data frame, fact, dan real. Lalu menampilkan skema dan jumlah baris. Selanjutnya itu tokenisasi. Kemudian menghapus kata-kata berhenti. Kemudian menghitung term frekuensi. Kemudian yang terakhir yaitu menghitung inverse document frekuensi. Lanjutnya setelah pemrosesan datanya akan dilanjut dengan pemodelan datanya. Nah, di sini juga terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu label encoding. Yang pertama itu label encoding, kemudian model klasifikasi, kemudian membangun pipeline, membagi data menjadi data pelatihan dan pengujian, kemudian melatih model, lalu membuat prediksi, kemudian evaluasi model, dan yang terakhir yaitu menampilkan tabel yang telah digabungkan dan diklasifikasikan. Setelah pemodelan data, maka akan keluar outputnya atau keluaran datanya, yaitu yang di sini terdapat tabel dengan tabel akurasi yang menampilkan ID, kemudian ada URL beritanya atau sumber beritanya, kemudian ada judul beritanya, kemudian ID tweetsnya, kemudian labelnya, kemudian di sini yang terakhir ada prediction-nya. Jadi sudah ada prediksinya kalau itu berita palsu atau berita asli. Nah, kalau 0 itu artinya berita tersebut real, tapi kalau 1 itu artinya berita tersebut fake. Nah, kemudian di sini ada visualisasi datanya yang berbentuk confusion matrix. Selanjutnya untuk demonstrasi saya serahkan ke teman kelompok saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Wahidayat. Di sini saya akan menjelaskan, di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai cara mengklasifikasikan berita palsu dan berita benar. Nah, adapun langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengimport library yang akan kita gunakan terlebih dahulu. Adapun library yang pertama adalah Spark Session. Ini merupakan library yang digunakan untuk membuat sesi Spark yang akan menjalankan operasi pada data frame. Yang kedua ada import call, ada call, sum, dan lead. Ini merupakan fungsi dari PySpark SQL function untuk memanipulasi dan menganalisis data. Yang ketiga adalah library ini digunakan merupakan komponen dari PySpark ML fitur untuk melakukan pemrosesan teks. Selanjutnya adalah logistic regression. Ini merupakan algoritma klasifikasi dari PySpark ML classification. Selanjutnya adalah pipeline. Ini digunakan untuk menggabungkan beberapa tahap pemrosesan data dan pelatihan model menjadi satu alat kerja yang komprehensif. Dan yang terakhir adalah multi-class classification evaluator. Ini merupakan library yang digunakan untuk mengevaluasi performa model klasifikasi. Nah, adapun langkah selanjutnya, kita dapat merunning kode dengan menekan tombol run ataupun dengan menekan
dengan mengetikkan Ctrl Enter. Nah, adapun selanjutnya adalah membuat sebuah Spark Session. Nah, dalam membuat Spark Session di sini, kita akan memasukkan nama dari sesi Spark yang akan kita buat, yang mana ini namanya adalah News Classification. Selanjutnya kita akan merunning kodenya dan menampilkan hasil yang dapat kita lihat pada layar. Di sini akan menampilkan pemberitahuan pada Spark Session in memory. Dan selanjutnya kita dapat melihat versi Spark yang kita gunakan dan nama Spark Session yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah membaca dataset yang telah diupload sebelumnya. Nah, sebelumnya kita telah mengupload dataset dari local directory kita ke dalam Jupyter. Di sini ada dua dataset yang kita gunakan. Yang pertama adalah dataset berita palsu dan yang kedua adalah dataset berita benar. Nah, adapun kode-kode dari untuk mengupload datasetnya di sini kita akan meload database datasetnya terlebih dahulu dengan memasukkan perintah-perintahnya, dan juga di sini sekali lagi kita menggunakan dua dataset, yang satu menyediakan berita palsu dan satunya menyediakan berita yang benar.